Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi di channel yang ringan amatiran ala gua ini pagi hari. Di sini sebelum gua mulai aktivitas ingin bikin konten ngobrol ringan terkait dengan sebenarnya tidak langsung terkait dengan Manchester United karena berita ini sebenarnya asal dari Barcelona ya kan, dimana Jordi Cruyff itu dikabarkan akan meninggalkan posisinya di Barcelona. Nah, yang menarik adalah posisi dari Jordi Cruyff nih di Barcelona. Itu kan kalau tidak salah sebagai sporting director ya, karena di situ gue jadi Manchester United sporting directornya siapa? Apa sih sebenarnya fungsi dari posisi ini, sporting director itu sebenarnya apa? Kalau gue lihat ya dari salah satu dari Wikipedia lah, dari Google. Dari Wikipedia, gue ambil dari Google ya kan. Di situ dijelaskan kalau sporting director ini adalah di banyak kasus ya, adalah atau di banyak hal adalah anggota dari board eksekutif dan juga termasuk dari eksekutif director. Sporting director ini biasanya merupakan bawahan dari CEO sebagai ketua dari organisasi olahraga. Dan dia juga bekerja banyak ya dengan sang manajer lalu juga coaching staff. Lalu gue juga berpikir, wah, apa sih ya bedanya sporting director sama football director ya, karena kalau gue ambil dari salah satu web di di salah satu di Colmhound ini ya, bahwasannya dikatakan kalau sporting director ini di tempat lain bisa saja disebutkan sebagai technical director, director of football, atau head of football administration, dan juga general manager. Dari situ kalau gua tangkap ya, bahwasanya memang ya hampir sama lah ya, tugasnya beda-beda tipis, namanya saja nih yang berbeda. Lalu tugasnya ini apa? Ternyata tugasnya itu ini gue ambil dari salah satu sumber Bundesliga yang membahas tentang hal ini, sporting director. Ternyata tugasnya itu lebih dalam dari hanya sekedar meyakinkan pemain untuk bisa datang ke klub ya kan, ataupun juga hal-hal terkait dengan kedatangan pemain itu sendiri. Ternyata lebih dalam karena tugasnya itu juga tentang filosofi di klub ya kan, dari tim muda sampai dengan tim utama. Dan dia juga berdiskusi banyak dengan tentang gaya permainan ya, dengan pelatih, dan pemain tim muda akan mengikuti hal tersebut. Jadi ada kesinambungan di sana di sistem ya kan. Ini dia yang juga sangat berperan nih, sporting director. Lalu mengenai tentang mendatangkan pemain ya, ini CEO memberikan budget untuk membeli, menjual, memperpanjang kontrak pemain. Dan dia juga merupakan seseorang yang bisa diajak bicara oleh para pemain selain coach atau selain manajer. Dia juga selalu datang di setiap pertandingan, menghadiri latihan ya kan. Dan juga sangat sering makan atau menghabiskan waktu juga pada para pemain ya, dengan para pemain. Jadi para pemain ini juga tahu kalau ada yang memperhatikan mereka gitu, ada yang take care mereka. Dan kalau gue lihat juga, ini juga nanti kaitannya pasti dengan hubungannya dengan agen ya kan. Jadi urusannya terkait dengan sepak bola sangat luas sekali nih ya kan. Dari sisi non teknis administratif itu besar, tapi dari sisi teknis juga ada, walaupun tidak sedetail mungkin manajer. Nah, kalau menurut gue dengan amatiran perbedaannya ada di situ tuh. Kayaknya memang kalau manajer ini urusan ke teknisnya yang lebih besar, sementara urusan di luar non teknis ada juga. Walaupun yang lebih besar nih ya di posisi sporting director ataupun juga football director nih. Nah, di situ gue melihat, dulu zamannya Sir Alex Ferguson langsung kan ya dengan David Gill, dan kadang urusan terkait dengan non teknis pemain ini sering dihandle oleh Sir Alex Ferguson sendiri.
Tapi di sepak bola modern nampaknya saat ini tidak bisa seperti itu lagi karena urusannya lebih kompleks lagi sehingga harus ada orang yang didelegasi nih, ada pendelegasian tugas di sana. Nah, ini kan yang terjadi semenjak Erik ten Hag masuk, di mana Manchester United ada seorang John Murtough yang banyak mengurusi hal-hal demikian karena posisinya juga sebagai judulnya ini kalau gue lihat sebagai football director di klub. Nah, tapi kalau gue lihat lagi bagaimana pengalaman dari seorang John Murtough, ternyata kalau dibandingkan dengan seorang Jordi Cruyff, nampaknya berbeda nih, dimana Jordi Cruyff ya dari tahun 2021 sudah berada di Barcelona, posisinya sebagai sporting director. Jadi cukup mentereng ini ya. Sementara John Murtough, sebelumnya dia juga sudah pernah di klub AEK Larnaca ya kan, lalu ada juga di klub lain sebagai posisinya sporting director. Sehingga kalau gue lihat dia sebenarnya juga sudah ada pengalaman ini di posisi sebagai sporting director. Sementara John Murtough kalau gue lihat sebelumnya dia ini ada di Everton sebagai posisinya adalah Director of Development selama 2 tahun di sana. Lalu sebelumnya ada di Coventry dan juga di Fulham sebagai Head of Academy Coaching. Dan di Manchester United sebagai Director of Football ini semenjak tahun 2021. Sebelumnya dia juga sudah di Manchester United dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 posisinya sebagai Director of Development. Dari situ gue lihat memang kalau menurut gue dengan amatiran ada gap pengalaman di posisi sporting director ataupun juga football director yang menurut gue posisi ini juga sangat penting, sangat krusial. Karena kalau gue lihat di tim-tim lain ya, contoh saat ini yang sedang luar biasa kan Manchester City. Selain Pep ada juga ada juga Siki Bergestein, oke, yang tentunya bekerja dengan sangat erat. Dan menurut gua keberhasilan atau kesuksesan Manchester City ini juga banyak karena ya Siki Bergestein ini. Lalu juga bagaimana di Liverpool contohnya, ini ada Michael Edwards. Lalu di PSV Eindhoven ada Marcel Brands. Di Ajax Amsterdam sebelum yang saat ini itu kan ada Mark Overmars yang posisinya sebagai Director of Football sebelum akhirnya terus dia cabut kan dari Ajax, dan Erik ten Hag pun juga demikian. Dan ini kan sering sekali diberitakan mempengaruhi situasi Ajax saat ini. Artinya memang sangat vital, sangat besar sekali peran antara Mark Overmars dan juga Erik ten Hag. Nah, balik lagi sekarang dihubungkan ke Manchester United. Yang gue lihat Manchester United mungkin butuh sosok ya Director of Football ataupun Sporting Director yang mungkin punya kualitas lebih baik. John Murtough bagus karena dengan adanya John Murtough kita bisa berada di, atau Manchester United bisa berada di posisi hari ini, ya kan? Tapi posisi yang kita dapatkan hari ini itu tidak menjamin kita bisa mendapat posisi yang lebih tinggi musim-musim selanjutnya. Butuh perbaikan. Dan yang gua katakan tadi itu kan terkait juga dengan pemain contohnya, ya kan? Dan terkait juga dengan Director of Football ini menurut gua, atau Sporting Director lah. Manchester United butuh sosok yang lebih berpengalaman. Nah, tadi di awal gue singgung tentang Jordi Cruyff. Selain Jordi Cruyff, gue juga melihat ada satu sosok lain ini. Ada orang lain, yaitu adalah Paul Mitchell. Paul Mitchell sosok yang juga atau orang yang pernah dikaitkan di Manchester United
Dan menurut gua kalau melihat rekam jejak dari Paul Mitchell sendiri, dia merupakan orang yang punya pengalaman, ya. Dia pernah sebagai pemain bermain di klub Inggris, ya kan. Lalu setelahnya saat ini dia sedang berada di AS Monaco. Sebelumnya dia ini sebelum di Monaco dia ini pernah bekerja di Red Bull Group, sorry ya, di beberapa klub, tapi masih terkait dengan Red Bull Group nih sebagai technical director dan juga head of scouting. Pernah juga bekerja di Tottenham Hotspur dan juga Southampton sebagai head of scouting. Artinya kaitannya dia nih ke urusan sporting director ataupun juga director of football terkait dengan pemain, ya kan, memantau pemain, mendekati pemain. Dia sudah punya pengalaman di sana. Dan gue melihat jaringannya ataupun juga relasinya dia, koneksinya dia nampaknya juga luas. Dan menurut gue ini sosok yang menarik sih, Paul Mitchell ini. Selain juga Jordi Cruyff. Nah, nama Paul Mitchell ini kan dikaitkan dengan disebut-sebut ya oleh kubu Ineos yang kalau seandainya menjadi pemilik dari Manchester United akan direkrut. Dari situ gue melihat ya akan ada peluang untuk bisa mungkin mengganti John Murtough. Terkait dengan hal itu, ini agak ngelecer sedikit ya. Gue melihat dari sistem kepemilikan yang akan dilakukan oleh Ineos, nampaknya CEO ini yang agak sedikit lebih aman posisinya, Richard Arnold. Cuman perubahan tetap akan terjadi dan nampaknya John Murtough yang akan selesai. Ini perkiraan gue dengan amatiran. Tapi dengan Qatar menyebutkan kalau ingin merekrut legenda Manchester United dan memberikan posisi yang penting, posisi yang vital ya kan di manajemen. Nah, ini gue berpikir bisa sebagai CEO atau salah satu direktur dan bisa jadi juga direktur of football ataupun juga sporting director ini. Dan gue melihat sosok dari Jordi Cruyff masuk di sana karena dia ya itu tadi punya pengalaman sebagai posisi di sporting director di beberapa klub dan juga tentu saja di klub sebesar Barcelona yang menurut gue ini sangat penting pengalaman ini karena pengalaman ini juga terkait dengan relationship ya kan dengan koneksi kenalan ya kan yang sangat luas sekali di dunia sepak bola utamanya di Eropa. Sebenarnya gue melihat Manchester United yang di musim sebelumnya dengan seorang Ralf Rangnick ini lebih ke arah sana sebenarnya. Ralf Rangnick ini dulu kan dikatakan sebagai konsultan, ingin sebagai konsultan. Ini posisi yang tidak lazim sebenarnya ya di klub sepak bola. Menurut gue ada seorang konsultan. Tapi kenapa kok bisa seperti itu ya? Karena Manchester United sudah ada John Murtough nih di posisi football director tadi. Sehingga gue tadi berpikir ya harusnya nih Ralf Rangnick bisa ada di posisi di sana. Tapi penting juga untuk ditekankan posisi sporting director ataupun juga director football ini akan sangat terkait banget dengan posisi manajer dari Manchester United itu sendiri sehingga siapapun yang menempati posisi itu harus bisa bekerja sama dengan baik, punya sinergi yang juga sangat erat ya dengan manajer. Dan itu poin plus dari seorang John Murtough sih saat ini. Kalau gue lihat ya, bagaimana dia selalu ingin support Erik ten Hag. Ketika Frenkie de Jong contohnya kan ya benar-benar total gitu loh, ingin mendatangkan pemain Frenkie de Jong. Lalu juga di masa musim dingin kemarin ketika Manchester United nggak punya budget yang banyak ya, bahkan tidak ada, lalu ingin mencari pengganti dari Cristiano Ronaldo dan juga Christian Eriksen, John Murtough nih sangat cepat sekali bergerak untuk bisa mensupport Erik ten Hag dengan situasi yang sangat sempit dan juga tipis gitu loh. Akhirnya datanglah Wout Weghorst dan juga Marcel Sabitzer. Gue nggak mau berbicara soal masalah bagaimana mereka performanya dan lain-lain, nggak, tapi gue lebih bagaimana mereka bisa datang dulu karena menurut gue itu merupakan kesulitan ataupun juga tantangan yang besar bagi John Murtough. Balik lagi ke posisi sporting director dan juga football director, gue menilai menurut gue ya dengan amatiran salah satu kunci Manchester United di musim selanjutnya ya posisi ini sih,
Dan gue melihat John Murtough sekali lagi sudah baik. Hanya saja Manchester United apa ya? Kalau ingin bisa lebih, gue berpikir ya mungkin harus mendatangkan sporting director ataupun juga football director yang lebih bagus juga kualitasnya. Dikaitkan juga kan Manchester United dengan Paul Mitchell, lalu juga Michael Edwards juga dikaitkan dengan Manchester United. Saat ini posisinya sporting director di Liverpool, walaupun akan meninggalkan Liverpool ya kan, kabarnya demikian. Jadi ya semoga Manchester United bisa mendatangkan sosok yang lebih berkualitas lagi sih, itu menurut gue. Tapi penting juga untuk bisa ya memiliki kerjasama yang bagus, sinergitas yang juga erat ya dengan manajer saat ini, yaitu adalah Erik ten Hag. Bisa juga Jordi Cruyff, sama-sama orang Belanda, demikian. Tapi ya kita lihat saja seperti apa. Ini hanya ngobrol ringan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Terima kasih komentarnya, terima kasih kritikannya. Asal sopan ya, berbeda nggak apa-apa. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.